Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Tatang dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Triana Talmera bersama rekan saya, Brian Khaidi Laksono Putra, akan mempresentasikan hasil review paper dengan judul Application of BSC and FKM Models in Small and Medium-Sized Enterprises. Paper ini membahas bagaimana model Balance Scorecard atau BSC dan IFKM diterapkan pada usaha kecil dan menengah atau kita sebut UKM serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. UKM memiliki peran penting dalam ekonomi, namun seringkali dikelola secara informal. Tantangan utama yang dihadapi UKM adalah tekanan dari pesaing dan kebutuhan untuk melakukan inovasi produk dan proses untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, paper ini mencoba untuk menganalisis dan membandingkan penggunaan dua model manajemen kinerja, yaitu BSC dan IFKM, dalam konteks UKM. Kemudian model BSC dan IFKM. Yang pertama, Balance Scorecard atau BSC. BSC mengukur kinerja perusahaan dari 4 perspektif utama. Yang pertama, keuangan. Ia mengukur hasil keuangan dari perusahaan, kemudian pelanggan, menilai bagaimana kepuasan pelanggan dapat memengaruhi bisnis, kemudian ada proses internal, di mana ia fokus pada efisiensi proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan yang memantau inovasi dan perkembangan SDM. BSC membantu perusahaan memantau kinerja dari berbagai aspek, baik keuangan maupun non-keuangan. Kemudian IFKM yang merupakan model yang mengevaluasi kualitas berdasarkan beberapa kriteria, termasuk hasil bisnis, pelanggan, dan kemitraan. IFKM bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kualitas kinerja organisasi. Kemudian ada metode dan hipotesis, di mana metodenya adalah melakukan survei sebanyak 378 UKM dengan analisis statistik. Beberapa pertanyaannya adalah apa masalah dari tidak diterapkannya BSC atau IFKM, lalu apa perbedaan persepsi di perusahaan dengan atau tanpa sistem manajemen strategis, kemudian hubungan antara BSC atau IFKM dan kinerja UKM. Sedangkan untuk hipotesisnya, terdapat ada 3. Yang pertama, terdapat hubungan signifikan antara penggunaan BSC dan sistem pengukuran kinerja di UKM. Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian. Kemudian hipotesis 2, penggunaan IFKM juga memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja UKM meskipun pengaruhnya lebih lemah daripada BSC. Lalu hipotesis 3, ada hubungan signifikan antara penerapan model BSC dan IFKM serta sistem pengukuran kinerja di UKM. Kemudian untuk hasil dan diskusinya, hasil survei menunjukkan bahwa berbagai indikator kinerja yang digunakan oleh UKM untuk mengukur pencapaian tujuan panjang mereka, UKM yang menerapkan model BSC itu adalah sebanyak 10%, 10% dan UKM yang menerapkan IFKM adalah sebanyak 4%. Kemudian, sebagian besar UKM itu sebelum sepenuhnya mengadopsi pengukuran kinerja, dengan sekitar 26% UKM belum menggunakannya sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan penerapan sistem pengukuran kerja di UKM. Lalu untuk sistem pengukuran kinerjanya, berikut hasilnya bisa dilihat dari grafik, di mana ya seperti yang sudah saya bilang tadi, yang menggunakan BSC itu hanya 10% dan IFKM masih 4%. Kemudian, Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Terima kasih Mbak Nisa. Untuk tabel 4 ini merupakan pengujian terhadap hipotesa 1 terkait dengan pengujian hubungan penggunaan BSC dalam manajemen dan sistem pengukuran kinerja. Dari uji statistik didapatkan bahwa hipotesis satu ini menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara penggunaan model BSC dan sistem pengukuran kinerja di perusahaan kecil dan menengah atau UKM. Next. Kemudian di tabel 5 ini
pengujian terhadap hipotesa 2, yaitu terkait dengan pengujian hubungan penggunaan IFQM dalam manajemen dan sistem pengukuran kinerja. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penggunaan model IFQM dan pengukuran kinerja perusahaan, meskipun dampaknya ini lebih lemah dibandingkan dengan BSC. Next. Nah, untuk tabel 5 ini adalah pengujian terhadap hipotesa 3, yaitu terkait dengan pengujian hubungan penggunaan BSC dan IFQM dalam manajemen dan sistem pengukuran kinerja. Dari hasil pengujiannya didapatkan bahwa pengaruh BSC ini ternyata lebih kuat secara signifikan, sementara IFQM ini kurang signifikan. Sedangkan di dalam model gabungannya secara keseluruhan ini, BSC ini tetap menjadi alat utama karena lebih signifikan dibandingkan IFQM. Next. Kemudian eh, di tabel 7 dan 8 ini ada survei penilaian diri mengenai kriteria dengan IFQM. Jadi untuk evaluasi lebih mendalam, dilakukan survei mengenai kriteria penilaian diri yang dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah untuk evaluasi kinerja dengan menggunakan model IFQM. Setiap kinerja yang diberikan bobot ini dikasih persentase tertentu. Dari tabel tersebut didapatkan bahwa beberapa area-area kerja ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dievaluasi dalam kinerja UKM. Next. Kemudian ini contoh praktik aplikasi pemodelan FGM di UKM. Jadi bisa dilihat eh, setiap indikatornya ini sudah ada persenannya, dan dengan pemodelan ini diharapkan UKM ini dapat lebih berorientasi pada performa dan proses serta lebih efisien dan kompetitif. Next. Jadi kesimpulannya, penggunaan balance scorecard atau BSC ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap sistem pengukuran kinerja di UKM. Kemudian BSC juga memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki indikator keuangan dan non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan karyawan. Sebaliknya, model EFQM ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pengukuran kinerja ketika digunakan bersamaan dengan BSC. Namun, EFQM ini masih relevan untuk penilaian kualitas secara keseluruhan. Jadi, secara keseluruhan, gabungan kedua model ini dapat membantu perusahaan mengoptimalkan strategi bisnis mereka dan mengidentifikasi celah dalam proses dan meningkatkan kinerja di masa depan. Meskipun sebenarnya banyak UKM yang belum sepenuhnya mengenal metode ini, dan perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan keduanya dalam praktik manajemen sehari-hari. Referensinya dari Gallo, Kunisrova, Fakal, Strakova, dan Rauser mengenai application of BSC and EFGM model in small and medium size enterprises di tahun 2023.